mendukung masyarakat untuk membawa segala sesuatu hal itu di jalan yang benar. Ya aku aminin gitu karena si Bopeng udah awas ya kalau ada si Nepos di belakangnya, nggak usah awas-awas, emang gue di belakang si Bopeng, di belakang si Dugong Bopeng. Apa lu? Gue aja di belakang lu Markus Markus Syariah, gue santai, gak ada masalah. Nanti pulangnya kita beli pisang ya. Ya nggak bawa uang lagi. Oh, ada ya, lupa. Tuh, aku seneng kalau pergi ke proyek itu pulangnya itu ada tukang pisang sama tukang apa itu? Oh, pagi-pagi anak sekolah udah pada masuk nih. Biasanya tuh di depan sekolah ada orang kan suka jualan ya. Pagi-pagi aku lihat banyak ibu-ibu duduk di situ. Pasti itu ibu-ibu yang habis anterin anak sekolahnya nggak pulang. Aku memang di belakangnya Dugong. Aku memang mensupport si Dugong untuk melaporkan si Bopeng karena dia terlalu banyak mulut. Banyak banget ternak Bopeng di sini. Bukan ternak, bisa jadi itu jari dia karena kan dia habis kena maki sama aku ya. Mungkin dia panas. Aku rasa dia 2 hari ini nggak bisa tidur. Semalam masih mention aku jam berapa tuh? Terakhir aku lihat jam aja udah jam 12 malam dia masih mendidih hatinya masih mention. Aku sudah sampai proyekku. Kalau kalian mau lihat ini ya, kita balik dulu. Tukang-tukang mulai beraktivitas. Kita berhenti di rumah contoh dulu ini. Oh, Ferrer udah datang belum? Coba ke sport dulu. Tuh senang udah ada penghuninya, udah ada yang olahraga tuh. Coba buka buat kaca belakang. Pagi Bu. Bener datang. Bawain kopi saya. Pagi Ferdan. Kemana dulu kita? Mau langsung ke sana? Tahu gitu saya berhenti di sana Dan. Kok enak suasana pagi di sini, yang menghuni sudah aktivitas. Itu mobil apa Dan? Ini udah ada tukang sampah-sampahnya. Udah ditambah ya. Ini diangkut aja nih sampahnya.
Hari ini aku jadi mandor guys. Aku mah fleksibel, bisa jadi apa aja. Yang nggak bisa tuh jadi pemeras doang. Jadi pemeras aku nggak bisa. Amit-amit. Di daerah Cisauk sayang, boleh lihat-lihat itu. eh Ini aku tanam pohon mangga di sini. Aku liatin ya. Ini ada pohon-pohon mangga karena diorder sama Korla, Bunda Korla. Itu dia rumahnya. Aku nanti ceritanya kalau mangga-mangga ini berbuah ya, kita mau panen. Kalau ada yang bertanya, ada rumah 500 jutaan? Ada, nih aku lagi bikin rumah contohnya. Pagi Pak. Udah pada sarapan belum? Ada berapa tukangnya? Tukang ada berapa? 7 orang. Ada 7. Nanti dibeliin makanan ya. Ya. Ini udah plumbingnya hati-hati apa ya? Sama ini Pak, lebih perhatiin yang tembok ke sini nih. Tembok ke sana takutnya ini kan sebelahnya kosong nih. Takutnya rembes apa, retak apa gitu loh. Ngacinya yang bener ya. Pagi Bu. Enak ya pagi-pagi di sini ya? Seger ya. Ibu blok apa? Blok C ya? Boleh foto nggak sama ibu? Boleh, ayo sini. Tuh, aku sama penghuni nih, udah menghuni di Naira Residen di blok apa tadi? Blok C. Blok C. Minta foto aja, kita foto dulu. Pakai handphonenya mana Ibu? Kasih sana. Tuh, seneng aku apa namanya? Ini aku lagi live TikTok Bu. Sapa dulu ya. Halo, selamat pagi. Gimana tinggal di Naira Residen? Enak gak? Enak, aman ya, tentram. Ayo sini. Sama siapa tinggal? Sama anak? Sama anak. Suami? Sama suami ya. Salam buat anak suami ya. Iya. Saya kesana dulu ya. Ya, makasih. Ya, sama-sama. Nah, itu interaksi aku langsung bersama penghuni guys. Ya, udah banyak yang menghuni di sini. Aku nggak bisa baca komen kalian guys, silau. Nih Dar, pokoknya ini perhatiin ini ya. Tembok yang ke sini. Saya nggak mau rembes-rembes kayak gitu. Baik. Sekarang kalian punya bahan baru. Kalau saya di Naira Residen adalah mandor. Ya Dan. Saya asistennya dia nih. Dia ini kepala apa loh namanya? Kepala enggak, pokoknya kita lo mengangkat diri dari jabatan lah. Pokoknya saya anak buahnya Ferdan. Setiap hari Senin saya jadi anak buahnya Ferdan. Setiap hari Selasa ya saya jadi direktur. Hari-hari biasa saya jadi sales. Udah pokoknya apa aja deh kata lu orang, yang penting nggak mengganggu sertifikat rumah gua di sini. Yang penting nggak mengganggu sertifikat kepemilikan rumah gue di sinilah pokoknya. Ini udah juga ya. Dan nih mumpung mereka masih mana tukangnya masih ini, nah pokoknya saya concernnya tembok samping ya Pak. Tembok samping tolong yang ini ya, yang hati-hati ya. Jangan ada rembes-rembesan. Insya Allah kalau sekarang nggak sih. Oh ya. Jangan insya Allah ya, lebih dari insya Allah. Diusahakan. Ntar ya, aku duduk dulu, kita healing di depan danau. Baru aku baca komen kalian. Ingat ya, aku Sinepos bukan owner Naira Residen. Sinepos sekarang jadi mandor. Nepos jadi mandor ya. Kemarin Nepos jadi
sales. Sekarang Nepos jadi mandor loh, ingetin. Ini tukang taman udah. Tapi aduh. Wah, mau gimana ya? Nah, tuh aku liatin dulu ya. Kenapa aku bilang di Naira Resident ini healing setiap hari? Karena gini guys, pemandangannya, Masya Allah, tabarakallah kan. Suara burung, danaunya airnya tenang, air kolamnya jernih. Taruh tuker Ahrul, panas di situ. Kamar mandinya tutup-tutupin. Dan saya bawa sarapan, kita sarapan bersama Dan. Rul, tolong beliin itu tukang-tukang makanan gitu. Ada makanan apa di sini ya? McDonald udah buka belum ya? Yang di sini. Nanti saya pulang ada yang ikut saya satu deh. Hah? Ade. Makan jagung goreng. Nanti saya pulang, kamu ikut ke McDonald deket sini ya. Saya mau beliin tukang makan. Sama yang di sini ada berapa banyak? Marketing lagi pada meeting. Tapi nanti pada kesini. Oh, yang ada aja lah. Security beliin. Tadi di sana 7 ya? 7, 5 sama yang tukang di sini kira-kira berapa? Itu Ferdan mah pelit, guys. Sumpah. Lu pelit banget, Dan. Ayo kita makan roti, Dan. Aduh. Ini Dan, bantuin saya makan roti, Dan. Aduh. Dan, kan ngomong nggak banyak makannya. Kita tuh, aku mah berbagi roti sama Ferdan. Namanya juga dia bos aku ya guys. Aku cari muka dulu sama dia. Aku carbuk dulu sama Ferdan guys. Namanya dia bos aku. Aku sogok pakai roti. Oh, paha gede kali. Gede lah tuh. Namanya di zoom ya. Tapi nggak segede ini sih. Nggak segede utang lu. Dan tolong bukain Dan. Kita tanya jawab ya guys. Tanya jawab udah kayak ini. Aduh, nggak tahu ini nyenderinnya di mana. Pinjam helm udah. Saya makan dulu, kita makan dulu, udah gitu kita ngobrol. Enggak apa-apa, ini saya punya minum sendiri, nggak usah, nggak apa-apa. Ya, penguasa Belanda ini benar-benar yang penguasa Belanda ini udah banyak dibayar berapa? Ini dihalangin lagi. Ya, aku baru DPD. Ya, baru DPD. Apa kalian mau nanya apa? Kacamata baca saya mana ya? Coba di mobil. Kacamata baca dulu. Cepet banget di sini pertanyaannya. Kita pindah ke sebelah aja yuk. Segitunya iya, benar. Kadang-kadang orang yang fisiknya nggak sempurna suka ngata-ngatain orang gitu. Kayak si Bopeng kan, dia kan jereng ya. Gak sadar dia ngata-ngatain orang. Berokok nyindir. Aku nggak ngeladenin orang yang cari makannya dari selisih ya. Kata Bunda Tessa kan, udah hidupnya aja udah sulit.
Orang kadang-kadang kalau udah susah hidupnya masih bisa jahat sama orang itu. Makan dong Dan. Gue nggak boleh bawa pulang lagi nanti dimarahin. Nih menteganya. Gue udahan. Gue gara-gara. Rotinya sourdough gimana? Habisin ya. Ini gue masak. Aku tuh guys, aku tuh kerja konstruksi itu udah mungkin hampir 20 tahun lebih. Dan kalau kalian tanya, apa sih? Bang Raffi, naik dong. Aku tuh udah hampir lebih bahkan 20 tahun. Tapi dari pertama aku terjun di dunia konstruksi sampai sekarang, yang aku paling suka itu aku ngobrol, berinteraksi sama tukang-tukangku. Kalau kalian ikutin aku dari zaman apa ya, zaman pet lah dulu, zaman pet, aku nggak pernah berubah. Aku nggak pernah berubah karena yang paling penting buat aku diajak diskusi, diajak ngobrol itu justru orang-orang yang aku nggak ngomong paling bawah ya, tetapi orang-orang yang mewujudkan satu proyek aku itu dari tingkat yang paling bawah. Contohnya kayak tadi ya, kalian udah lihat kan, aku ngobrol sama tukang, berinteraksi sama tukang gitu. Itu happiness-nya aku sih. Mendingan aku mah ngobrol sama orang-orang yang bener-bener berjuang dari level yang paling bawah gitu, karena buat aku tanpa mereka nggak ada project. Tanpa mereka nggak ada project. Ya ada direktur dan lain-lain gitu di level yang atas ya, tapi mereka nggak akan ada kalau nggak ada orang-orang yang di bawah. Jadi aku lebih senang yain aja deh biar laku tuh rumah orang. Ini emosi banget Dan katanya ini rumah orang. Ya iyalah rumah orang, kalau udah terjual bodoh, bukan rumah gue. Selama belum terjual itu rumah gue. Kalau udah terjual kayak tadi tuh ibu itu minta foto sama gue, itu rumah dia, bukan rumah gue. Ini kesurupan pagi-pagi ini si suka-suka mat. Udah kita usir aja, ludahin dulu. Nah, blok. Orang lagi ngobrol yang enak-enak gitu ya. Pokoknya kalian, kalau nanti kalian dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa taala mempunyai perusahaan dan rezeki yang lebih, pesan dari aku, lebih baik kalian bukan marah ya, aku juga kan nggak pernah marah. Lebih baik kalian bersih tegang sama level yang mungkin lebih tinggi di struktur perusahaan, daripada kalian marahin atau berbicara keras sama tukang-tukang gitu. Karena mereka itu orang yang paling kecil mendapatkan bayaran, tetapi paling capek di dalam pekerjaan gitu. Jadi kalau aku tuh pada prinsipnya di dalam hidup aku nggak mungkin memaki orang yang orang kecil gitu ya. Daripada aku susah ngomonginnya ya, nanti pada banyak yang sensi. Pokoknya intinya aku tuh nggak mungkin gelut sama orang kecil lah ya, nggak mungkin. Aku mending ngalah aja. Jadi aku kalau ngelihat orang yang sama level direktur baik-baik apa gitu ya, tapi sama tukang kadang-kadang suka marah-marah, nggak bisa aku begitu. Nggak pernah dalam sejarah hidup aku marahin staff aku atau orang yang bekerja di bawah aku yang bener-bener di level paling bawah. Karena apa? Aku tuh meyakini ya, doa orang kecil itu dijabah. Nah, Raffi speak up, gimana caranya naikin lu? Accept, Mr. J, accept. Oh, bisa nih, Raffi mana? Mr. J. Nggak ngerti. Nah, ini dia Pak Ketua. Selamat pagi Pak Ketua.
Ngobrol pagi Pak Ketua sama aku. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Raffi tadi ada nongol, mana ya dia ya? Ada itu, Bu. Kak Fit, Niki itu tumbal apa pemeras nanya nih. Niki tetap pemeras ya. Niki tetap pemeras. Itu dibuktikan oleh putusan. Nih kita ini dulu. Niki pemeras, tetapi dia memang boleh habisin. Justru gue suruh habisin. Aksep. Aku ngobrol sama teman-teman komalku pagi-pagi, ngobrolnya malam melulu. Mbak Din, ada Mbak Din tuh, Mr. G. Halo, Mbak. Pagi, Mr. Z, Bu Fit. Selamat pagi, Mbak Din. Iya, tuh dengerin Bu Fitri lagi ngasih edukasi, say teman-teman. Jadi jangan Benar. bully kalian dong. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Yuk dengerin yuk, pagi Din. Pagi. Pagi. Aku lagi jadi mandor, Mr. G, Mbak Din. Iya. Iya, itu aku lihat tadi. Terus tadi kan kayaknya Ibu mau butuh pisang ya? Mau kalau pulang mau beli pisang ya? Iya, saya di depan jalan komplek ini ada tukang dagang. Ada ibu-ibu jualan pisang, jualan singkong begitu. Nanti biasanya aku pulang beli. Ya udah kalau begitu biar aku potong tuh pisang-pisang. Nanti aku jualan di situ ya Bu ya. Iya, Mr. G. Hmm. Aku mau lihat kebun, nanti ada ikan yang saya mau antarkan, pokoknya mau dipelihara, mau di apa, pokoknya saya antarkan ke rumahnya Bu Fitri. Waduh, ikan yang gede itu ya. Takut Iya. mati lah Mr. G. Nanti aja kalau saya main ke sana, saya mampir tuh ke kebun Mr. G. Hmm. Karena saya kalau ngelihat binatang ada di rumah saya terus mati itu kayak rasa bersalah. Dia makan Makanya sekarang- nasi padang. Dia sukanya makan nasi padang. Anak saya nggak boleh lagi miara binatang yang kira-kira kita nggak bisa ngurus terus mati. Contohnya apa? Kelinci tuh. Kelinci itu kenapa ya? Cepet banget Cocok-cocok. matinya Mr. G. Hah? Kelinci itu cocok-cocokan Bu Fit. Iya ya. Apa karena di rumahku suasananya gimana? Dibilang panas juga enggak. Mungkin nggak cocok. Harusnya di Bandung gitu, di tempat yang dingin kali ya. Iya, yang adem-adem. Makanya kan kalau di puncak tuh banyak orang jualan tuh kelinci tuh. Iya. Aku nggak mau dibilang kelinci, nanti dikira playboy. Ini ngarep ya. Dibilang. Tersinggung loh Mr. G. Bukan kita yang ngomong dia playboy ya, dia sendiri ya. Kakak belum dijawab yang tadi, orang yang tersakiti apa pertanyaannya? Nggak kebaca. Coba kita baca apa, coba ketik ulang. Saya bacakan. Orang yang tersakiti artinya dia sedang disakiti sama suaminya. Loh. Atau dia laki-laki tersakiti sama istri ya. Kakak lihat view-nya kayak bagus kolomnya. Iya, aku lihat view-nya. Tunggu. Ini ada yang tapping tuh. Aku cek semua akunnya masih kecil-kecil. Masih 0, sudah tapping gak karuan. Tuh, ini view-nya ya. Ini daerah mana sih Bu Fitri? Di daerah Cisauk, Mbak. BSD Cisauk? dekat Oh, di yang Tangerang tempat, Selatan. Dekat yang Ion tempat Mall. Kalau Korla. dari Ion Mall deket. yang tempat Korla. Bukan, beda Iya, lagi. betul. Betul tempat Korla. Dari start harga berapa Bu Fitri? Aku lagi bikin yang 500 jutaan, Mbak. Kamarnya Matiin dulu piro? dong, dia. Kamarnya berapa? Ferdan, yang satu lantai berapa harganya? Enggak, rumah baru itu 500-an kan? Kamarnya Yang berapa? satu kamarnya 2, start harganya 500-an. Oh, aku punya itu kalau 500-an. Mau Wah, beli ah. bisa ngelihat kapan ya Bu Fit? Survei. Anytime, Mbak. Mbak kapan mau ke daerah sini kabarin aku, nanti aku temenin. Kan aku ini apa ya? Aku
Job desk-nya nggak jelas, sales. Hari ini aku jadi mandor. Pokoknya gitu dah, Mbak. Pokoknya siapa yang mau ke Naira Residen, aku temenin bisa. Nanti Bu Fit itu ya, tolong DM WA-nya ya. Oke, nanti Mbak Din aku Kalau ini ya. 2 kamar sih worth it lah. Aku kan anak-anak udah nikah semua tuh. DM aku. Lah iya lah sampean gua tak DM. Iya. Aku juga lagi butuh ini nih. Kayaknya konsultasi Bang Zi. Siap. Ini Konsultasi kalau apa, boleh- Mbak? Gini loh, Bu Fit. Jadi orang tuh pakai dana aku, ya kan? Hampir 1,5 miliar. Tetapi dia di awalnya tuh ngiming-ngimingin bisnis piara ayam tuh loh. Piara ayam nanti yang 3 bulan dipotong terus Ternak begitu. ayam maksudnya. Yang Ya. yang nanti dijual ke supermarket dan lain sebagainya. Ya aku pikir cuma 3 bulan, oke lah, sampai 3 tahun Bang Zing. Dengan alasan Ya, dia katanya ditipu orang di Cilengsi. Itu tetangga loh, tetangga rumah loh, bisa begitu. Aduh, itu ketua Ji tuh yang pinter, harus bener-bener ini konsul bener. Mr. Ji itu pasti punya solusi dan punya langkah harus Iya. gimana. Aduh, stres gue kasarin, ntar duit gue nggak balik, ya kan? Serba Iya, salah benar. tuh, gitu loh. Aku nggak pegang jaminan, nggak punya jaminan apa-apa karena aku pikir kan, ya Allah, temen gitu loh, Bu Fitri. Nah itulah kita kadang-kadang kejebak ya sama temen ya. Nih, Ya. aku dulu. Aku bantu dulu mulai di awal ini. Kamu nggak punya jaminan, kamu nggak punya. Ada perjanjiannya Bang Zi. Ada. Ada Iya dong. perjanjian, bukti aku transfer juga ada, semuanya lengkap gitu loh. Cuman karena dia itu sahabat baik, teman baik, kadang-kadang aku tuh untuk melaporkan, tapi kan lama-lama aku juga gila kali gitu loh. Gue merintis Iya. itu tabungan aku gitu kan, tiba-tiba seenaknya dia gitu loh. Iya, sama juga di atas tuh. Bu Fitri kan ada sahabat baik. Iya Bu Fitri kita di, Ya, aduh, makanya yang namanya sahabat baik belum tentu hati